Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Hendro Fata. Saya dari Teknologi GKS Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Mademoro, dengan 3 digit kemarin 051 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai deep learning untuk computer vision, untuk mata kuliah computer vision. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Oke. Deep learning untuk computer vision, evolusi kecerdasan buatan dalam penggunaan visual. Ini ada arsitektur, konsep utama, implementasi, dan juga deployment-nya. Yang pertama yaitu arsitektur neural network dan CNN, dari convolutional neural networks. Ini arsitektur khusus yang dirancang untuk memproses data pixel secara spasial. Berbeda dengan MLP biasa, CNN menjaga hubungan antar pixel yang berdekatan. Ekstraksi fiturnya mengidentifikasi garis, tekstur, hingga objek kompleks. Kemudian hierarkinya dari layer sederhana ke layer yang lebih abstrak. Klasifikasinya menghasilkan label probabilitas akhir. Nah, ini ada contoh visualisasinya seperti ini. Dan masuk ke konsep utama, konvolusi dan aktivasi. Konvolusi ini operasinya dot product antara input image dan juga kernel atau filter untuk menghasilkan feature map. Kemudian activation function menambahkan linearitas sehingga model dapat mempelajari pola yang kompleks. Dan feature map ini representasi visual yang telah difilter untuk menunjukkan fitur tertentu seperti tepi atau pola. Ini ada sedikit ada rumus-rumusnya. Ini nggak paham ya. Ada rumusnya. Kemudian masuk ke konsep utama atau pooling. Nah, pooling sendiri berfungsi untuk mereduksi dimensi spasial atau downsampling guna mempercepat komputasi dan mencegah overfitting. Ada beberapa jenis pooling dan juga fungsi utamanya. Pertama, max pooling itu fungsinya mengambil nilai maksimum dari window dan menonjolkan fitur yang terkuat. Kemudian average pooling menghitung rata-rata nilai dan juga memberikan fitur yang lebih halus. Dan ada global average, ini rata-rata seluruh feature map sering digunakan sebelum layer klasifikasi. Nah, ini ada visualisasi dari konvolusi, cross correlation, dan juga auto correlation. Kemudian evolusi arsitektur CNN. Nah, ini yang pertama itu jadi ada LeNet itu tahun 1998, yaitu pengenalan karakter tulisan tangan atau MNIST. Kemudian ada AlexNet tahun 2012 itu awal era GPU dan juga fungsi ReLU. Kemudian ada VGG 2014 itu kesederhanaan stack layer 3x3 convolution. Kemudian ada ResNet 2015 mengenalkan residual atau skip connections. Yang paling baru yaitu EfficientNet itu compound scaling, itu depth, width, dan juga resolusi. Nah, ResNet dan EfficientNet. Jadi skip connections atau ResNet memungkinkan gradient mengalir melalui jaringan yang sangat dalam 100 lebih layer tanpa masalah vanishing gradient. Kemudian EfficientNet scaling ini mengoptimalkan akurasi dan efisiensi dengan menyeimbangkan kedalaman, lebar, dan resolusi input secara simultan. Selanjutnya ada transfer learning dan juga fine tuning. Ini menggunakan pengetahuan dari model yang sudah dilatih atau pre-train pada dataset besar seperti ImageNet untuk tugas baru. Itu ada freezing layer, mengunci layer awal agar fitur general, tepi, atau bentuk tidak berubah saat latihan. Nah, kemudian ada fine tuning, itu melatih kembali layer terakhir dengan learning rate kecil untuk spesifikasi data baru. Lalu ada dataset kecil, ini sangat efektif ketika kita tidak memiliki jutaan data untuk dilatih dari nol. Masuk ke data augmentation, itu meningkatkan variasi data, teknik manipulasi gambar untuk membuat dataset tampak lebih besar dan beragam secara artifisial. Ada geometriknya yaitu rotation, flip, scale, crop, ada colornya itu brightness, contrast, dan juga saturation, dan manfaatnya mengurangi overfitting dan meningkatkan iterasi model. Ini untuk visualisasinya seperti ini. Ada baseline, width scaling, depth scaling, resolution scaling, dan juga compound scaling. Selanjutnya ada object detection atau YOLO, you only look once. Ini arsitektur selanjutnya masuk object detection atau YOLO, you only look once, yaitu arsitektur one stage detector yang memprediksi bounding box dan probabilitas kelas secara bersamaan dalam satu pas jaringan. Secara real time yaitu sangat cepat dibandingkan dengan Stuchek atau RCNN. Lalu grid base membagi gambar menjadi grid S kali S, dan confidence setiap bisa memprediksi box dan tingkat keyakinannya. Nah, ini contoh visualisasinya seperti ini. Kemudian ada semantic versus instant segmentation. Nah, segmentasi ini bertujuan memahami gambar hingga level pixel. Semantic segmentation mengelompokkan semua pixel dengan label yang sama. Contoh, semua pixel mobil dianggap satu kesatuan mobil. Yang kedua itu instant segmentation. Ini membedakan setiap individu objek meski labelnya sama. Contoh, mobil A versus mobil B. Nah, ini ada contoh visualisasinya.
Yang ini gambar bentahannya, terus ada semantic segmentation, ada instance segmentation, dan juga panoptic segmentation. Terakhir ada deployment atau ONNX dan quantization. ONNX ini interoperability format standar untuk menukar model antar framework PyTorch ke menjadi TransferFlow menjadi ONNX runtime. Terus quantization itu efisiensi mengonversi berat model dari FP32 ke INT8 untuk mengurangi ukuran memori dan mempercepat inferensi pada perangkat edge. Terakhir ada Edge AI, itu portabilitas mengaktifkan model berat agar bisa berjalan lancar di smartphone, drone, atau perangkat IoT. Nah, cukup sekian untuk materinya. Penjelasan sedikit materinya, ya kita langsung aja geser ke percobaan. Oke, pada di sini kita bakal mendemokan sebuah percobaan. Ini ada beberapa poin yang perlu dicoba, ada percobaan yang perlu dicoba, ada 10 di sini. Tapi sebelum masuk itu jangan lupa kita masuk dulu ke sini ke download image itu buat generate gambar sampelnya. Langsungnya kita generate. Oke, ini udah berhasil ya di download ya, masuk ke storage kita, ke file storage kita. Nah, langsungnya kita coba masuk ke percobaannya. Di sini kita bakal nyoba dari langsungnya kita mulai yang klasifikasi dengan OpenCV ini ya. Jadi ini mempelajari program klasifikasi gambar menggunakan modul CV2 DNN dari OpenCV. Karena file model besar mungkin tidak tersedia, program ini mendemonstrasikan konsep klasifikasi menggunakan simulasi neural network sederhana berbasis histogram warna. Nah, ini fungsi utamanya, ada beberapa fungsi yang dipelajari nih buat membuat model neural network konsepnya, atau membuat blok, terus masukin data ke network, mungkin inferensi atau forward pass, terus histogram, dan juga membandingkan histogramnya buat klasifikasi. Nah, ini konsep yang pelajari dari klasifikasi gambar, masuk ke score dan top K prediction, terus mengukur waktu inferensi per gambar, serta simulasi klasifikasi berbasis fitur warna. Langsungnya source code kita mengimpor library. Terus langsung aja, ini tahapan pertama itu proses yang pertama kita memahami konsep klasifikasi gambar dengan DNN. Ini kita jelasin preferensi klasifikasinya secara konseptual, terus definisiin dan membuat semua gambar dari image, kita baca, kita periksa apakah ada gambar yang bisa dimuat. Terus yang kedua, proses selanjutnya kita demonstrasi konsep cv2.dnn.net. Jadi kita jelasin format model yang didukung oleh OpenCV DNN, terus kita demoin pembuatan bloknya. Nah, terus mengambilkan informasi blok yang dihasilkan. Terus yang ketiga, proses selanjutnya kita simulasi klasifikasi dengan fitur histogram warnanya. Kita jelasin dulu pendekatan simulasi kayak gimana, terus konversi gambar, hitung histogram, dan segala macamnya. Terus kita gabungin histogramnya, kita normalisasi, dan kita balikin vektornya ke yang fitur yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya ada klasifikasi gambar dan versi top 5. Ini selanjutnya terus terakhir itu visualisasi hasil klasifikasinya. Kita visualisasiin proses-proses yang tadi dari ini, terus kita visualisasiin juga confidence bar chartnya. Nah, terakhir ada pengukuran waktu inferensinya seperti apa. Langsungnya kita coba run ya. Oke, ini outputnya ada 2 ya. Langsung aja kita cek outputnya kayak gimana di sini. 6. Ya. Oh, sorry, salah. 25. Nah, ini ini percobaan 2 hasil klasifikasi gambarnya menggunakan simulasi DNN. Ini yang aslinya, ada prediksinya juga, pokoknya kayak gini. Kemudian selanjutnya ada confidence chartnya. Ini top 5 prediction per gambarnya kayak gini. Ada yang kucing ini tadi, terus ada yang anjing, yang mobil, bunga, dan juga gedung. Oke, percobaan yang pertama, poin pertama sukses. Kita next ke percobaan selanjutnya, itu perbandingan model pre-train. Perbandingan model pre-train ya. Oke, jadi kita mempelajari perbandingan berbagai arsitektur model deep learning pre-trained yang umum digunakan untuk klasifikasi gambar.
Program juga mendemonstrasikan perbedaan preprocessing untuk masing-masing arsitektur. Nah, fungsi utamanya ada 3 nih. Kita bikin blok, terus mengubah ukuran gambar sesuai kebutuhan model, mengukur waktu eksekusi untuk match. Konsep yang kita pelajarin ada arsitektur model ada 5 nih, terus perbedaan processing, preprocessing, perbedaan ukuran model, dan pengaruh ukuran input atau block size-nya. Terus langsung aja source code seperti biasa kita import. Proses yang pertama itu informasi arsitektur model populer. Kita definisikan informasi setiap arsitektur modelnya. Ini sudah tampilin tabelnya. Proses selanjutnya kita ada perbedaan processing, pre-processing untuk setiap modelnya. Jadi kita periksa dulu, kita tampilin, kita demoin pre-processingnya gitu. Nah, terus kita perbandingkan block creation dengan berbagai ukuran. Jadi definisikan ukuran intermediate untuk setiap arsitektur, kayak gitu. Terus jalanin benchmark, menghitung rata-rata waktunya, terus kita simpan hasilnya. Yang keempat, simulasi perbandingan model pada gambar yang sama. Yang kelima, visualisasi perbandingan model. Kita cukup banyak ya ini dengan atur label segala macamnya. Ada support-supportnya juga. Yang keenam itu visualisasi benchmark kecepatan block creation. Kita visualisasikan hasilnya. Oke, langsung aja kita run buat lihat outputnya kayak gimana. Ini outputnya berhasil disimpan ya. Langsung aja kita cek. Nah, ini perbandingan arsitektur model pretend-nya, jumlah parameter modelnya. Ini kan ada 5 tadi ya. Terus akurasi ImageNet top 1 versus top 5. Efisiensi modelnya, terus trade off-nya parameter versus akurasinya kayak gimana dari tiap-tiap dari parameter modelnya ya. Nah, ini benchmark kecepatan dan memory block creation-nya, ini waktu bloknya per input, ini memorinya per input, per ukuran input. Oke, cobaannya berhasil, kita langsung aja ke next cobaannya, itu CNN dengan PyTorch. Yang ini ya. Nah, kita visualisasikan arsitektur CNN. Jadi mempelajari visualisasi arsitektur convolutional neural network atau CNN menggunakan fungsi gambar OpenCV. Ini fungsi utama yang dipelajari ada 5, terus konsepnya yang dipelajarinya ada juga ada 4, ini ada layer CNN, operasi konvolusi, dan feature maps, dan max pooling, dan average pooling. Source code seperti biasa import, terus masuk proses pertama menggambar diagram arsitektur CNN. Ini ada source code-nya. Nah, ini proses kedua operasi konvolusi manual dengan CV2 filter 2D. Terus yang proses selanjutnya visualisasi feature maps, hasil konvolusinya kayak gimana. Terus visualisasi feature maps multi levelnya atau sequential filteringnya. Yang kelima operasi pooling manual, max pooling, dan juga average pooling. Kemudian visualisasi operasi poolingnya kayak gimana. Oke, langsung aja kita run buat lihat hasilnya. Oke, outputnya udah keluar, langsung kita cek aja. Nah, ini ya, bener ya, ada 3 ya. Iya. Ini arsitektur CNN-nya kayak gini nih, udah keluar nih hasilnya dari input sampai konvolusi saat configure layernya, ada pooling layernya, ada FC layernya, dan juga outputnya nanti hasil kayak gini. VCG like. Nah, ini ada feature map dari berbagai kernel konvolusinya nih. Bisa dilihat ada gambar asli kernel berbagai kernel lah ya, dicobain di sini. Ada 8. Terus yang operasi pooling pada gambar, ini juga ada poolingnya, ada berbagai jenis pooling ya. Ini ada layer satunya ada S detection, layer 2-nya purpose add. Nah, selanjutnya ada berbagai pooling, berbagai macam ukuran pooling lah. Ada yang max pooling dan juga average pooling. Oke, percobaan keempat, percobaan ketiga atau keempat itu sukses. Kita next ke percobaan selanjutnya itu CNN dengan keras ya, arsitektur training dan evaluate. Itu berarti yang ini ya. Oh, konvolusi dan pooling ini tadi ya.
Wah, bingung gua. Selanjutnya kita masuk ke visualisasi fungsi aktivasi. Jadi mempelajari berbagai fungsi aktivasi yang digunakan dalam deep learning. Jadi setiap fungsinya diimplementasikan secara manual, terus divisualisasikan kurvanya dan diterapkan pada gambar untuk melihat efeknya. Fungsi utamanya ada 5, ada ReLU, sigmoid, tan, liqReLU, dan softmax. Konsepnya ada 4-nya yang kita pelajarin. Maksudnya source code, import seperti biasa. Proses pertama implementasi fungsi aktivasi. Terus proses kedua visualisasi kurva fungsi aktivasinya kayak gimana. Nah, proses ketiga kita terapin fungsi aktivasinya pada gambar sampelnya. Terus visualisasi efek aktivasi pada gambarnya kayak gimana. Terus demonstrasi softmax untuk klasifikasi. Oke, langsung aja kita run buat lihat hasilnya. Udah keluar ya outputnya. Langsung kita cek. Nah, ini dia. Ini kurva fungsi aktivasi dan turunannya. Bisa dilihat ya. Ini efek fungsi aktivasi pada gambar grayscale-nya. Ini yang gambar aslinya nih, ReLU, sigmoid, ReLU, liqReLU, tan. Ini fungsi aktivasinya ya. Kurvanya, kurvanya ini semua fungsi seperti kayak gini. Oke. Coba yang keempat ya udah berhasil. Terus kita next ke percobaan selanjutnya. Ke ini ya, jadwal augmentasi ya. Jadi mempelajari teknik-teknik augmentasi data yang umum digunakan dalam latihan model deep learning. Jadi augmentasi data ini memperbanyak variasi dataset training tanpa mengumpulkan data baru. Ini fungsi utama yang kita pelajari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ini tujuannya nih kayak gini. Terus konsep yang kita pelajari ini ada augmentasi geometris, warna, noise, dan juga pipeline. Langsung aja source code. Seperti biasa import. Yang pertama, proses pertama membuat gambar untuk augmentasi. Yang kedua kita augmentasi flip, horizontal dan vertikal, kita augmentasi rotasi. Terus ada visualisasi flip dan rotasi. Terus ada augmentasi brightness dan kontrasnya, augmentasi warna. Kita visualisasi augmentasi warna. Terus augmentasi noise dan juga random erasing. Kemudian visualisasinya kayak gimana. Ada pipeline augmentasi lengkapnya kayak gimana nih. Visualisasi pipeline augmentasinya. Oke, langsung aja kita run buat lihat hasilnya. Oke, outputnya udah keluar, langsung aja kita cek. Ini dia. Ini augmentasi flip dan rotasi. Ini augmentasi noise dan randomization dan crop. Ini ada pipeline-nya, 5 variasi dari gambar yang sama. Ini augmentasi warna. Oke, cobaannya berhasil. Nah, next ke percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya ada transfer learning ya, kita coba ke transfer learning. Ini dia. Oke, ini mempelajari konsep transfer learning, yaitu teknik menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dari satu tugas untuk dalam tugas lain. Ini fungsi utamanya. Konsep yang kita pelajarin, ya langsung aja source code, import seperti biasa, terus jelasin konsepnya transfer learning. Kita membuat dataset buat untuk geometris, terus ekstraksi fitur multi level. Terus mengekstrak fitur dari seluruh dataset. Terus kita bagi data menjadi training dan testing. Terus klasifikasi dengan KNN. Ini ada snackboard.
Terus reduksi dimensi untuk visualisasi 2D-nya, konsep PCA, visualisasi, klasifikasi, dan deteksi dimensi. Terus perbandingan jumlah sampel trainingnya. Ini langsung aja kita run buat lihat hasil kayak gimana. Oke, hasilnya udah keluar, langsung aja kita coba cek outputnya. Nah ini dia. Ini visualisasi fitur multi level per kategori, ini lingkaran, persegi, segitiga, bintang, dan elips. Ini kayak gini ya. Ini ada histogram warnanya kayak gini, sudah untuk fitur tekstur, biru, merah, hijau. Terus klasifikasi bentuk geometrisnya nih. Visualisasi fitur 2D-nya atau PCA-nya ini akurasi per kategori, totalnya 91,3%. Jadi lingkaran, persegi, segitiga, bintang, dan juga elips. Oke, langsung kita coba selanjutnya. Deteksi objek YOLO. 3, 1, 2, 3, 4, 7. Deteksi objek YOLO. Masuk percobaan yang selanjutnya itu YOLO konsep deteksi berbasis grid. Jadi mempelajari konsep dasar YOLO, you only look once, pendekatan deteksi objek yang membagi gambar jadi SLS dan setiap sel grid memprediksi bounding box terhadap boundary store-nya. Ini fungsi utamanya yang kita pelajarin, terus konsepnya langsung aja ya. Source code seperti biasa import, terus penjelasan konsep YOLO kayak gimana, memuat gambar buat deteksi, kita bagi gambarnya menjadi grid. Terus kita simulasi output YOLO per selnya kayak gimana. Terus visualisasi grid dan confidence map. Terus visualisasi prediksi bounding box dari gridnya kayak gimana. Implementasi NMS pada prediksi grid. Terus visualisasi pipeline YOLO end to end. Oke, langsung aja kita run buat lihat hasilnya. Oke, hasil udah keluar, langsung aja kita cek. Ini dia. Ini percobaan YOLO. Kita bagiin grid dan confidence score-nya. Yang lebih detailnya ini 7x7 per sel, ini detail 13x13. Terus ini deteksi YOLO nih. Grid prediksi ke NMS input, terus grid plus confidence, terus prediksi 8 box, terus setelah NMS per deteksi final. Terus ada prediksi bounding box dari gridnya kayak gini. Semua prediksi atau 8 boxes nih. Ini ground truth plus grid, dan juga ini sales plus prediksi finalnya kayak gini. Oke. Cobaannya berhasil. Next aja kita ke segmentasi semantik. Ini dia. Ini mempelajari yaitu klasifikasi setiap piksel gambar dalam suatu kelas. Jadi implementasinya mencakup segmentasi berbasis warna, sebenarnya dan bermacam-macamnya. Ini fungsi utamanya, ini konsep yang kita pelajari dan soalnya source code. Import seperti biasa, terus penjelasan konsep, membuat gambar scene untuk segmentasi basis warna, terus segmentasi basis HSP, terus membuat colored buat segmentasi mask-nya. Visualisasi segmentasi warna BGR versus HSP, terus visualisasi mask individual per kelas, implementasi watershed sebagai metode lanjut, visualisasi segmentasi overlay-nya. Oke, langsung aja kita run.
hasilnya udah keluar, langsung aja kita cek. Ini dia. Ini perbandingan segmentasi warna BGR versus ASP. Ini gambar aslinya, ini BGR, ini 50% BGR, soalnya ASP, dan ini dia. Ini segmentasi lanjutnya, watershed, ada gambar asli, desain from, dan segala macamnya. Ada segmentasi per kelas dan area. Ini mas langit, vegetasi, jalan, gabungannya, presentasi areanya, terus overlay pada gambar aslinya. Oke, coba ini berhasil. Terus next kita percobaan selanjutnya yaitu instance ya. Yep, instance segmentation. Ini membagi konsep instance segmentation, yaitu segmentasi yang tidak hanya mengklasifikasikan setiap pixel ke suatu kelas tematik, tapi juga memberikan segmentasi dalam kelas yang sama. Ini fungsinya yang dipelajari, proses konsepnya kayak gini, terus langsung kita masuk ke source code. Biasa import, terus kita penjelasan perbedaannya dulu nih, dulu pendekatan ini, kemudian kita bikin gambar dengan banyak objek. Kemudian instance segmentation berbasis kontur, ekstrak properti setiap instansi, kita warnai segmentasinya dengan warna unik, terus visualisasi kontur dan properti instansinya. Terus selanjutnya connected komponen dengan statistik, terus visualisasi connected komponen, terus perbandingan semantik versus instance segmentation. Oke, gitu tuh proses-prosesnya, langsung kita run buat kita hasilnya. Oke, outputnya udah keluar ya. Ini dia outputnya. Nah, ini instance segmentation, kontur dan properti. Ini gambar aslinya, threshold biner, kontur, dan segala macamnya. Ini ada overlaynya, terus ini ada datanya juga nih, tabelnya. Ini, terus ini with stats nih. Ini gambar aslinya kayak gini dan segala macamnya. Terus perbandingan semantik versus instance nih, perbandingannya. Oke, cobaannya udah keluar ya. Semua percobaan udah kita coba, yang perlu dicoba sudah kita coba. Lanjutnya kita demo project. Nah, ini project. Sini project yang saya buat adalah buat YOLO ya, seperti biasa deteksi tracking ya, tracking bola. Jadi kita masukin video bola nanti, terus setelah itu bakal di tracking pergerakannya sama si YOLO. Langsung kita run. Oh ya, sebelum ke percobaannya, kita coba dulu ini source code-nya ya. Kita import library, terus ini buat ball tracker UI-nya. Terus kita setelah UI itu kita ada how circle detection-nya buat deteksi bolanya, terus main processing-nya kayak gini. Setelah itu ada run set-nya, nah terus smooth trajectory, ada speed estimation-nya juga, terus ada statistiknya. Ini ball tracking, ada reportnya kayak gini, ada average-nya, maksimum, total distance, terus half average dan second half, terus visualisasi. Oke, tadi udah dilihat ya, kita langsung coba aja. Ini dia. Coba kita masukin dulu video yang mau kita ini. Nah ini videonya. Video pokoknya bebas ya, yang penting ada bolanya, mau biliar kayak mau pingpong, mau tenis atau sepak bola nggak masalah, atau basket. Langsung kita analisis. Nah ini bolanya di track, nanti dia bakal di tracking oleh YOLO, sistem YOLO-nya tadi. Ini sedang proses tracking ya. Tracking komplit, tracking selesai, langsungnya kita show statistiknya. Nah ini buat tracking reportnya, ini average speednya 15 sekian, maksimum speednya sekian, totalnya sekian, first average-nya sekian, dan second average-nya sekian. Oke, setelah itu bakal muncul grafik ball trajectory-nya. Ini smooth trajectory, exposure kayak gimana, ya posisinya kayak gimana. Ini bisa kita save juga, ini bisa kita atur juga nih slidernya. Ini bisa kita gedein ya, sesuaikan sama kita lah. Oke, ini bisa kita geser-geser juga buat lihat ini kayak gimana. Oke, mungkin
Cobaan modul 5 deep learning untuk conversion. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.